Halo guys, ketemu lagi guys di channel YouTube dari Hurricane Indonesia. Dan hari ini kita akan bicarakan mobil yang sangat fenomenal yang usianya sudah 44 tahun ada di dalam Indonesia. Yaitu apalagi kalau bukan Toyota Kijang Innova. Dan hari ini kita akan bicarakan sejarah daripada Toyota Kijang ini, mulai dari awal pertama kali ada di Indonesia hingga sampai dengan generasi yang terbaru yaitu Innova Reborn. Kalian penasaran ya, tipe-tipe apa aja sih sebenarnya sejarah daripada Kijang ini? Yuk kita akan bahas. Nah guys, kalian tahu nggak sih bahwa Toyota Kijang itu yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia itu diluncurkannya di tahun 1977 ya. Ini diluncurkan pertama kali di Pekaraya, Jakarta dan memiliki kode KF10 yaitu kode mesinnya dengan buka tutup kap mesin pada hidung mobilnya mirip dengan buaya. Jadi makanya kenapa disebut dengan Toyota Kijang buaya ya, karena moncongnya itu atau kap mesinnya itu seperti buaya bentuknya. Dan ini ada andil daripada presiden kedua di Indonesia yaitu Bapak Presiden Soeharto yang mengesahkan Kijang untuk masuk ke dalam Indonesia. Ternyata Kijang itu adalah singkatan. Singkatannya apa sih? Kerjasama Indonesia-Jepang. Nah, jadi kalau kalian sekarang yang pakai Kijang, kalian bangga lah karena itu Kijang memiliki arti bukan sebuah nama hewan. Dan Kijang buaya ini memiliki spesifikasi dengan menggunakan mesin tipe 3K ya. Kapasitasnya itu adalah 1200 cc dengan 4 silinder OHV. Dan OHV ini tadi saya juga sempat searching, ternyata kalau kalian tahu seperti mesin potong rumput guys bentuknya. Nah, jadi ini sebelum daripada SOHC dan DOHC ada, OHV inilah yang digunakan untuk di mobil Toyota Kijang. Dan memiliki 4 transmisi kecepatan dengan sasisnya leather frame. Sampai sekarang pun masih leather frame. Makanya itu kalau kita pakai Kijang itu terasa nyaman banget. Kenapa? Karena sasisnya leather frame. Makanya kalau kita lagi di jalan lobang atau di jalan yang tidak rata, bantingannya empuk. Beda dengan mobil yang sasisnya monokok, yang udah pasti bodi dengan sasis itu menjadi satu. Kalau leather frame itu dia ada pemisahnya, makanya itu bantingannya menjadi lebih empuk, teman-teman. Kijang buaya ini dia pakainya terpal atau plastik untuk kita melihat keluar. Kalau sekarang kan kita pakai kaca ya, kalau dulu masih pakai terpal, teman-teman ya. Nah, kelistrikan di mobil ini terkaitnya cuman simple banget, cuman lampu aja karena nggak pakai AC. Itu pakainya udara alam, ya. Jadi kalau kalian lihat nanti Kijang yang pertama kali yang moncongnya panjang atau itu Kijang buaya, nah itu tahun 1975 itu pertama kali dibikin. Nah guys, kita akan masuk ke dalam Kijang generasi yang kedua yaitu Kijang Doyok. Nah, namanya ini Kijang Doyok kenapa? Karena ini mirip dengan sebuah toko kartun Doyok. Kalau teman-teman kelahiran 80-an pasti tahu ada toko kartun yang namanya Doyok. Kijang Doyok ini diproduksi dari tahun 1981 hingga 1985. Umurnya tidak panjang, hanya 4 tahun Kijang ini diproduksi dengan tipe mesin yang KF20 dan dia memiliki mesin semuanya sama dengan Kijang buaya yang sebelumnya. Tipe mesinnya sama 1200 cc dengan tipe mesin 3F dan juga memiliki 4 silinder OHV. Dan transmisi juga masih sama teman-teman di 4 percepatan dan leather frame atau sasisnya juga masih sama teman-teman. Dan yang luar biasa dalam 4 tahun ini Kijang memproduksi dengan 3 tipe mesin yang berbeda. Yang pertama kali itu diproduksi dengan 1200 cc, lalu diproduksi lagi menjadi 1300 cc dan menjadi 1500 cc dengan mesin 5K. Nah, 1500 cc ini sampai dengan era 1996 itu masih juga menggunakan tipe mesin 1500 cc, teman-teman. Nah, tapi di sini ada dampak yang perbedaannya yang cukup signifikan daripada sisi eksteriornya. Yang sebelumnya kalau Kijang buaya itu menggunakan terpal ya. Kalau untuk mulai keluar tuh kita menggunakan terpal, tapi kalau yang di sini sudah lebih bagus nih teman-teman. Ini jadi pertama kali Kijang menggunakan kaca itu di Kijang Doyok di tahun 1981. Nah, dan kelistrikannya tetap masih sama karena belum menggunakan AC dan kacanya juga masih model engkol. Kalau teman-teman tahu engkol pasti era milenial nggak tahu engkol apa. Engkol itu adalah yang diputar-putar dengan tangan. Kalau sekarang kan semua serba otomatis ya. Nah, jadi masih menggunakan kaca engkol dan kelistrikannya hanya menggunakan lampu dan tanpa menggunakan apa-apa lagi. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam generasi Kijang yang ketiga yaitu Kijang Super. Di Kijang Super ini diproduksi dari tahun 1986 hingga 1996 dan ini memiliki keistimewaan di Kijang Super ini. Kalau yang sebelumnya di Kijang buaya itu adalah most of the mobilnya lost box ya. Depannya penumpang, belakangnya masih terbuka, belum ada penutup dan itu biasa digunakan untuk bawa barang. Tapi di Kijang Doyok itu sudah ditambahkan penutup. Jadi di baris ketiganya itu yang biasa digunakan untuk barang sekarang sudah digunakan untuk
penumpang juga dengan menggunakan penutup. Dan yang di Kijang Super ini paling luar biasa karena sudah menggunakan full press body. Nah, kalian pasti bingung apa itu full press body. Nah, ini sebenarnya istilah daripada Toyotanya ya. Jadi saya juga ambil daripada situsnya, yaitu kalau pabrikan mobil lain itu sebutannya dengan total AC. Nah, total AC itu apaan sih? Itu adalah mengubah lembaran plat besi menjadi panel body. Jadi ini benar-benar fully dari samping, kiri, kanan, atas, belakangnya itu udah full plat body mobil. Jadi kalau ini sudah tidak ada lagi menggunakan sambungan apapun, teman-teman. Nah, jadi di Kijang Super ini sudah lebih, menurut saya sudah lebih proper ya untuk sebuah mobil keluarga. Makanya itu mereka mengganti atau merebranding dengan nama yang tadi mobil sejuta umat sekarang menjadi mobil andalan keluarga gitu ya. Dan ini karakternya adalah memiliki 3 pintu, 2 pintu di depan dan 1 pintu di belakang. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke baris kedua atau baris ketiga melalui pintu belakang, teman-teman ya. Dari tipe mesinnya sudah jauh berbeda ya. Kalau yang sebelumnya masih menggunakan mesin 3K, 4K, dan kalau yang di sini sudah menggunakan langsung diproduksi dengan mesin 5K yaitu 1500 cc, dilengkapi dengan ASRE, Advanced Super Response Engine. Jadi mesinnya jauh lebih responsif dibanding mesin yang sebelumnya. Mungkin kalau yang sebelumnya saya juga belum hidup di era itu ya, tapi saya punya gambaran mungkin kalau kita injek gas tuh kayak mobil tuh lemot banget gitu kan. Mungkin nggak mau jalan-jalan. Nah, kalau ini sekarang udah ditambahin dengan ASRE, Advanced Super Response Engine, sehingga mesin tuh diinjek gasnya aja mungkin sudah lebih melaju daripada generasi yang sebelumnya. Dan yang lebih luar biasa, ini pertama kali Kijang membuat mobil dengan 5 percepatan. Yang sebelumnya itu hanya 4 percepatan. Dan di tahun 1995, teman-teman, ini mereka melakukan pembaruan mesin. Nah, pembaruan mesin ini yang sampai saat ini Kijang juga masih gunakan. Ini dengan menggunakan mesin 7K dengan kapasitas mesin 1781 cc atau 1800 cc. Nah, ini Kijang menggunakan dengan tipe mesin 1800 cc ini hingga dengan Kijang LGX atau SGX, teman-teman. Dan kelistrikan dalam mobil ini sudah jauh lebih advance lagi daripada generasi yang sebelumnya. Ini sudah dilengkapi dengan lampu ya, sudah dilengkapi dengan AC, makanya mobil andalan keluarga karena udah ada AC-nya, udah adem, nggak lagi kepanasan atau kipas-kipas lagi. Dan sudah menggunakan AC double blower. Dan yang paling penting adalah ada entertainment-nya, yaitu radio, teman-teman. Belum ada USB, belum ada DVD, jadi masih pakai radio ya. Dan kita akan masuk. Nah, ini mungkin teman-teman sampai saat ini juga masih sering lihat di jalan. Ini generasi keempat daripada Kijang, yaitu Toyota Kijang Capsule yang diproduksi dari tahun 1997 hingga tahun 2004. Nah, Toyota Kijang Capsule ini banyak lah. Saya pun juga di jalan masih sering lah beberapa ngelihat, masih ada ya, masih berkeliaran. Nah, Toyota Kijang Capsule ini sebenarnya ini mobil saya pun dulu waktu kecil papa saya sempat pakai dan mobilnya enak banget gitu kan. Kalau zaman itu enak banget, tapi jujur daripada fitur dan entertainment itu minim banget. Nah, memang kalau kita naikin Toyota Kijang dari zamannya LGX dulu papa saya pernah pakai, terus saya juga sempat pakai Innova dan yang terakhir juga Innova Reborn. Semua mobil Kijang itu paling nyaman untuk keluarga. Nah, apa aja sih yang terdapat di dalam Toyota Kijang Capsule ini ya teman-teman ya? Memiliki perubahan desain yang sangat aerodinamis. Jadi kalau yang dulu sebelumnya itu masih bentuknya kotak-kotak gitu ya, minimalis. Kalau yang ini Kijang Capsule ini udah lebih, arahnya lebih aerodinamis, lebih landai. Sehingga mobil ini lebih terkesannya lebih modern dibanding model yang sebelumnya masih kotak-kotak gitu ya teman-teman ya. Dan ini pertama kali menggunakan transmisi otomatis. Jadi Kijang membuat mobil transmisi otomatis itu di dalam varian Kijang Capsule ya teman-teman. Dan memiliki kapasitas mesin yang sama dengan mesin 7K, kapasitas mesinnya 1800 cc, dan yang tipe dieselnya itu dengan kapasitas mesin 2000 cc atau mesinnya tipe 1 RZ. Dan kelistrikan di dalam mobil Kijang Capsule ini sudah jauh lebih advance dibanding dengan Toyota Kijang Super dan Kijang Doyok yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, apa aja kelistrikannya di sini sudah dilengkapi dengan lampu, jelas pasti ada, kalau nggak bisa ngelihat kalau malam. Dan teknologinya sudah menggunakan AC double blower, sudah ada radio, dan yang paling penting ini mungkin anak-anak milenial udah tahu sekarang di Kijang Capsule ini sudah menggunakan power window gitu kan. Jadi teman-teman yang milenial era tahun 2000 udah nggak tahu tuh, zaman kita dulu masih ngengkol-ngengkol gitu kan ya. Kalau sekarang ini udah semuanya serba otomatis. Nah, teman-teman, ini kita akan bahas di generasi kelima daripada Kijang. Ini mobil yang sampai saat ini juga saya lihat masih banyak banget dipakai di jalan ya. Ini diproduksi dari tahun 2004 hingga 2015. Maka ini belum lama-lama banget nih mobil. Tapi diproduksinya cukup panjang di generasi ini, 10 tahun lebih ya. Kijang Innova.
Nah, apa sih itu Kijang Innova? Kenapa namanya Innova? Innova itu adalah sebuah inovasi yang artinya mereka melakukan suatu pembaruan yang sangat luar biasa, baik dari sisi tampilan eksterior, baik itu juga mesin, dan juga tidak kalah adalah fitur entertainment atau kelistrikannya. Mereka membuat sebuah kerjasama dengan beberapa negara di Asia khususnya untuk mengekspor Kijang ini jauh lebih besar lagi. Dan mereka menamakan sebuah tender mereka itu dengan namanya Global EMV. Nah, mereka bukan hanya membuat sebuah Toyota Kijang untuk diekspor, tapi juga mereka membuat seperti mobil lainnya yaitu Hilux, seperti Fortuner. Nah, Fortuner ini juga diproduksi di tahun 2004 dan itu pertama kali diproduksi dan itu diekspor langsung ke beberapa negara di Asia, teman-teman. Nah, tampilan modelnya di Innova ini udah jauh benar-benar berbeda, udah layaknya sebuah MPV yang sangat modern dengan model mobil yang sudah lebih ke abad 21-an, teman-teman ya. Dan ini teknologi mesinnya juga sudah menggunakan VVTi. VVTi singkatan apa? Variable Valve Timing Intelligence. Artinya mobil itu pembakaran udara, bensin itu sudah diatur dengan yang namanya ECU. Apa itu ECU? ECU adalah singkatan dari Engine Computer Unit. Namanya juga udah komputer, sudah pasti bekerjanya pakai listrik. Ditambah lagi dengan mesin diesel yang menggunakan teknologi common rail dan juga sudah banyak sekali information display. Seperti layaknya mungkin kalau di Innova teman-teman sekarang pakai Innova masih yang seri sebelum Ribbon, pasti teman-teman tahu ada namanya parking sensor ya, dan juga ada beberapa multi information display seperti kita tahu climate di luar suhunya berapa dan juga kita tahu perbandingan bahan bakar. Ini semua adalah fitur yang membutuhkan kelistrikan sekali lagi teman-teman ya. Nah, jadi di fitur keselamatan ini juga udah jauh dilengkapi dengan lebih advance lagi, sudah dilengkapi dengan airbag, sudah dilengkapi dengan parking sensor, rear sensor, semuanya sudah menggunakan sensor. Dan yang paling penting kelistrikannya jauh lebih advance lagi, ditambah dengan AC double blower ya, ditambah dengan audionya yang sudah bisa DVD, sudah bisa CD. Waktu itu kalau nggak salah CD. Nah guys, masuk ke generasi yang terakhir daripada Toyota Kijang hingga saat ini, yaitu Toyota Kijang Innova Reborn. Nah, namanya juga Reborn artinya dilahirkan kembali, karena dari kesuksesan Kijang-Kijang yang sebelumnya, makanya Toyota mengeluarkan sebuah seri Innova dengan nama Reborn, yang tentunya memiliki segudang fitur yang sangat futuristik untuk saat ini teman-teman. Dan mereka juga mengeluarkan seri sportnya yaitu bernama dengan Venturer. Pertama kali diperkenalkan ke Indonesia itu di bulan November tahun 2015, itu untuk memancing audiens supaya bisa membooking dan membeli, dan itu produksinya tahun 2016 untuk massal ya, untuk kalangan masyarakat Indonesia. Nah, untuk di fitur daripada Kijang Innova Reborn ini sudah sangat kompleks banget, sudah banyak yang menggunakan teknologi kelistrikan. Salah satunya apa sih? Nah, di Innova Reborn ini sudah menggunakan immobilizer. Teman-teman tahu nggak immobilizer itu apa? Nah, immobilizer ini adalah sebuah fitur keamanan yang sangat advance. Jadi kalau zaman dulu saya sering banget tuh dengar berita mobil tuh dicolong. Dicolong dengan cara apa? Pintunya dibobol lah, terus kunci kontaknya itu dibobol lah, sehingga mobil itu bisa dibawa pergi. Nah, dengan metode immobilizer ini, kunci itu tidak bisa dibobol. Kunci itu tidak bisa pakai kunci palsu, harus kunci asli dari pabrikannya. Nah, dengan teknologi immobilizer ini juga bekerjanya menggunakan listrik nih teman-teman. Ini ada satu modul lagi ya yang bekerja untuk immobilizernya teman-teman. Nah, di varian Kijang Innova Reborn ini udah sangat futuristik karena mereka juga menanamkan di Kijang Innova memiliki 3 mode berkendara, yaitu ada normal, eco, dan sport. Apa sih yang membedakan? Yang membedakan adalah feeling pada saat kita injek gas ya. Jadi kalau mode sport, feelingnya akan jauh lebih enteng. Mode normal ya layaknya mobil normal, dan mode eco itu adalah untuk kehematan bahan bakar ya teman-teman ya. Nah, jadi di Kijang Innova Reborn ini memiliki 2 tipe mesin juga, yaitu bensin dan solar. Dan di tipe mesin solar sudah menggunakan teknologi turbo diesel, yang artinya turbo itu bekerja pada saat RPM tertentu. Nah, apa hubungannya dengan kelistrikan? Saya akan bahas. Nah, teman-teman, jadi di poin daripada Innova Reborn ini yang kita akan bahas sekarang, ini memiliki teknologi kelistrikan yang jauh lebih besar dan jauh lebih banyak, dan banyak menggunakan sensor-sensor.